Halo, selamat siang teman-teman mahasiswa. Kembali lagi di perkuliahan online pemrograman berbasis web. Di minggu ke-13 ini kita akan membahas tentang migration, seeding, and Faker ya di Laravel. Jadi sebelum kita masuk ke Eloquent, ada baiknya kita membahas tentang migration, seeding, sama Faker ini dulu. Oke, uh, jadi apa sih yang dimaksud dengan migration, seeding, dan Faker ini? Jadi ketiga fitur ini itu untuk uh, apa ya? Untuk membantu membantu pengembang dalam hal basis data ya, dalam hal mengelola basis data, gimana caranya membuat tabel, kemudian kalian entry data, misalkan yang sebelumnya kalian buat tabelnya manual, buat database, kemudian kalian buat tabel satu-satu. Nah, sekarang kalian bisa buat tabelnya itu melalui fitur fitur apa migration ini yang ada di project Laravel kalian. Nah, kemudian seeding itu untuk entry data melalui Laravel. Nah, Faker itu nanti kita akan kombinasikan dengan fitur seeding ini. Jadi Faker itu sebenarnya pustaka yang ada di luar daripada Laravel, tapi bisa kita gunakan. Caranya gimana? Tinggal kalian use atau kalian import pustaka tersebut. Oke? Nah, salah satu kelebihan kalian menggunakan ketiga fitur ini itu adalah dapat menghemat waktu dan biaya dalam proses pengembangan proyek kalian. Nah, seperti itu. Oke, kemudian di sini ada migration. Migration itu untuk lebih ke pengelolaan basis data ya, pengelolaan basis data kalian. Kemudian di sini disebutkan bahwa migration itu merupakan fitur yang terdapat pada Laravel. Fitur ini dapat mempermudah pekerjaan pengembangan sistem berbasis web dengan framework Laravel. Migration sendiri adalah control version sistem untuk database. Nah, seperti itu. Kemudian, melalui migration ini, pengembang dapat membuat tabel pada basis data yang sudah disediakan. Adapun cara kerja migration dapat membuat tabel pada basis data dengan cara menggenerate file migration. Jadi, uh, kita nanti buat satu migration. Jadi, migration itu berupa file. Nah, di dalamnya kita akan isi dengan perintah-perintah tertentu. Kemudian nanti kita jalankan PHP Artisan Migrate untuk mengeksekusi file migration kita. Nah, setelah dieksekusi, nanti file kita itu akan di-generate menjadi sebuah tabel di database kita. Oke, menarik ya di sini. Oke, kemudian untuk masuk ke praktiknya, kita langsung saja buat satu database dengan nama db_sia ya. Jadi sebelumnya saya sudah buat db_sia, saya akan gunakan database lainnya. Oke, kita buat dulu. Saya connect dulu ke exam saya. Kalau sudah, kalian bisa jalankan Apache sama database kalian. Jadi yang dijalankan adalah database server dan web server kalian. Nah, untuk database server kita menggunakan MySQL ya, kemudian untuk web servernya kita gunakan Apache. Oke, seperti itu. Kalau sudah, oke, saya lihat prosesnya dulu. Di sini sudah ya. Oke, akan saya close saja, akan saya minimize examnya. Kemudian kita masuk ke terminal kita. Silakan teman-teman masuk ke terminal. Kemudian teman-teman masuk ke htdocs-nya. Oke, di sini saya punya htdocs di exam ya, exam htdocs. Nah, di sini teman-teman silakan masuk menggunakan cd ya. Oke. Nah, di sini saya sudah masuk ke htdocs saya. Oke, ini saya close. Kalau sudah masuk, kita tinggal buat projectnya. Nah, di sini saya buka dulu Laravel. Oke, saya akan menggunakan Laravel versi yang 57 ya, yang 5.7 ini karena ini adalah versi untuk PHP 7.1 ya. Jadi kalau kalian mengalami kendala ketika kalian melakukan installation, kalian cek dulu PHP version kalian apakah sudah support untuk yang version 7 yang terbaru tadi atau tidak. Nah, di sini misalkan saya cek di yang 7 di version 7 di sini sudah menggunakan PHP
7.2 ya. Jadi untuk mengeceknya kalian bisa gunakan perintah sebentar di sini. Misalkan perintahnya itu seperti ini. Sebentar, php min v. Oke. Nah, di sini saya sudah menggunakan yang PHP 7.4 ya. Jadi di sini yang sudah terbaru. Kalian bisa gunakan atau kalian sesuaikan dengan apa? PHP versi kalian. Nah, seperti itu. Jadi saya gunakan yang 5.7 karena di apa? Di ini di apa modul kita menggunakan saya menggunakan 5.7 untuk PHP versionnya. Oke, langsung saja saya lakukan installation di ini ya project kita. Kita lakukan installation di sini di terminal atau di command line kita. Oke, saya pastekan saja. Nah, di sini mungkin namanya saya ubah ya menjadi apa? Misalkan namanya di sini mungkin UKDW. Oke, UKDW Laravel ya misalkan. Oke, kalau sudah kita enter, pastikan teman-teman terhubung ke internet. Oke, di sini saya sudah jalankan untuk perintah komposernya. Kita tunggu sampai proses instalasi selesai. Oke, kita sudah lakukan installation Laravel kita. Sekarang saya akan coba masuk ke project Laravel saya dulu di sini. Oke, atau sebentar saya masuk dulu saja ya. Saya masuk ke project Laravelnya. Sebentar, saya cek dulu apakah sudah oke, di sini ya. Di sini sistem sudah membuat project Laravel di sini UKDW Laravel. Kemudian saya akan masuk ke project tersebut. Oke, sebentar. Salah ya, UKDW Laravel. Oke, di sini saya sudah masuk ke UKDW Laravelnya. Sekarang saya ls, saya pastikan bahwa di dalamnya sudah tersedia beberapa file dan directory ya. Oke, di sini ada artisan, nanti kita gunakan untuk menjalankan web server kita, web server Laravel kita. Oke, mungkin saya akan buka code-nya saja ya. Oke, saya langsung masuk ke VS Code-nya. Teman-teman silahkan buka VS Code-nya. Oke, sebentar. Oke, kita buka manual saja di sini VS Code-nya.
Oke, kita masuk ke project yang sudah kita buat sebelumnya ya di sini. Oke, projectnya adalah kalian masuk ke exam htdoc kalian. Kalau di sini saya masuknya ke exam ya, exam yang ada di application. Oke, kemudian ke htdoc, kemudian ukdw Laravel. Nah, ini kita langsung open saja project kita. Oke, atau ini bukan CD ya, tapi code. Saya lupa, ini untuk buka melalui ini kita bisa gunakan code spasi titik. Sepertinya aja, langsung terbuka ya. Bukan CD, tapi code. Oke, kalau sudah teman-teman bisa lihat, cek di sini directory dan file yang kita gunakan. Oke, kalau sudah, saya pastikan dulu bahwa project saya ini berjalan ya. Oke, saya akan jalankan project saya ini menggunakan PHP Artisan. Artisan serve. Oke, seperti ini. Oke, silakan buka 127.0.0.1.28000. Oke, di sini ya saya buka. 1, 2. Oke, 8.000. Oke, kita pastikan dulu bahwa project kita itu sudah berjalan sesuai dengan rencana. Nah, di sini sudah berjalan. Saya akan ubah salah satu ininya web ya. Webnya itu di mana? Sebentar, saya cek di routes mungkin. Oke, web. Nah, di sini saya akan bukan ini ya. Di view, view-nya itu di resource. Oke, view. Oke, saya akan ubah Laravel menjadi UKDW. Nah, yang ini saya ubah jadi UKDW. Untuk memastikan bahwa project kita itu sudah berjalan. Nah, udah ya. Jadi kita sudah pada project yang kita akan kembangkan. Oke. Selanjutnya di sini saya akan lakukan konfigurasi database menggunakan file yang ada di di Laravel ini .env. Kalian silakan masuk ke .env kalian. Kemudian silakan untuk database DB database kalian ubah menjadi nama database kalian. Nah, di sini kita sudah buat database dengan nama kita belum buat ya, kita belum buat databasenya. Silakan teman-teman buat dulu satu database di sini. Silakan masuk dulu ke silakan masuk ke localhost kalian. Nah, di sini masuk ke phpMyAdmin. Kemudian kalian create database. Misalkan nama database kita di sini apa? Oke, DB UKDW misalkan ya. DB UKDW, saya create database-nya. Nah, di sini udah ada. Jadi kita sudah buat satu database tanpa tabel di sini ya. Oke, langsung kita akan membuat tabelnya di Laravel ini. Oke, untuk DB database-nya kalian masukkan database yang barusan kalian buat, yaitu db_ukdw. db_ukdw. Nah, seperti ini. Kemudian untuk username-nya kalian silakan gunakan username yang kalian buat. Atau kalau kalian tidak menggunakan username, kalian buat username-nya itu adalah default. Nah, default-nya itu adalah root. Kemudian saya tidak menggunakan password di exam saya, jadi di ini saya di database saya tidak menggunakan password. Nah, di MySQL saya jadi saya kosongkan passwordnya di sini. Oke. Kalau sudah, pastikan server kalian restart. Nah, saya matikan dulu dengan menggunakan Ctrl C. Oke, kalau sudah, saya clear dulu ya supaya bersih. Sekarang saya jalankan lagi menggunakan PHP Artisan Serve di sini. Oke, saya cek di sini tanpa ada perubahan ya, karena kita baru melakukan konfigurasi database kita. Oke, sekarang silakan teman-teman masuk ke ini saya minimize dulu. Silakan teman-teman masuk ke database. Nah, di database ini ada beberapa fitur yang sudah saya jadikan saya masukkan di modul kita ya, yang sudah saya jadikan teori. Yang pertama itu ada migration. Nah, ini kita akan membuat tabel menggunakan fitur migration. Oke, jadi
Laravel sudah membuat beberapa default migration di sini, nanti tidak kita gunakan, jadi kita hapus saja nanti. Oke, saya close dulu ya. Ada dua di sini. Oke, migration ini untuk membuat tabel. Kemudian ada seeds atau seeding atau seeder. Nah, di sini Laravel juga sudah membuat seeder yang default di sini. Nanti kita akan buat seeder dengan menggunakan perintah PHP Artisan Make ya kalau tidak salah. Nah, ini untuk yang Factor atau di sini disebutkan Factories ya. Oke, dia juga sudah sistemnya juga sudah membuat default Factor di sini dengan nama user factory.php. Nah, seperti itu. Jadi, kita akan mengelola basis data kita menggunakan fitur yang ada di sini ya, di Laravel ini yang sudah disediakan oleh Laravel. Oke, sekarang kita langsung saja, ini mungkin saya perkecil. Oke, kalau sudah, silakan di sini sudah ada perintahnya di sini ya. Teman-teman silakan ikuti yang ada di modul. Teman-teman di sini bisa buat migration. Kita akan buat migration dulu menggunakan perintah yang sudah ada di modul. Oke, kalau sudah di sini sebentar. Atau oke, sebentar ya. Ini saya close saja. Ini saya close, Ctrl C, di sini saya close, saya clear dulu. Nah, ini artinya servernya tidak berjalan. Kalau saya reload, ini tidak akan bisa berjalan karena server Laravelnya sudah saya matikan. Untuk perintah-perintah yang saya gunakan akan saya ini ya eksekusi di terminal VS Code. Kemudian untuk menjalankan server, saya gunakan terminal yang ada di sini. Oke, mungkin saya clear dulu ya. Oke, sudah saya clear. Di sini kita masuk ke project UKDW Laravel, sudah masuk ya. Kita tinggal jalankan PHP Artisan Serve. Oke, sudah jalan di sini. Kalau sudah jalan, silakan di minimize, kemudian kita jalankan lagi. Pastikan project kalian sudah berjalan ya. Oke, kalau sudah, tadi perintah yang ada di sini, yang PHP Artisan Make migration, kalian tambahkan di sini. Oke, tambahkan di sini ya. Oke, PHP Artisan Make Migration Create Mahasiswa Table. Nah, usahakan membuatnya itu bentuknya seperti ini. Jadi nanti mahasiswa itu adalah nama tabel yang terbentuk itu adalah mahasiswa. Oke, jadi bentuknya itu seperti bentuk kata kerja ya, kata kerja aktif membuat tabel mahasiswa. Nah, seperti itu. Oke, kalian bisa ganti, ubah di sini misalkan untuk membuat tabel dosen, create underscore dosen underscore table misalkan. Oke, kalau sudah saya langsung jalankan saja perintahnya. Oke, di sini sudah ini ya, udah dibuat ya oleh sistem. Migration-nya udah dibuat dengan nama 2020-05-19 sekian sekian sekian. Nah, ini adalah ID time kita ya, time dia menggunakan waktu untuk membedakan antara migration yang satu dengan yang lainnya. Oke, seperti itu. Silakan teman-teman cek di migration-nya. Nah, kita udah punya migration yang sudah kita buat tadi. Oke, yang ini ya. Nah, ini create mahasiswa table. Oke, nanti nama tabel kita di sini adalah mahasiswa. Oke, misalkan kalau teman-teman ingin mengubah nama tabel, silahkan ubah di sini. Misalkan teman-teman menggunakan tbl underscore mhs. Nah, silahkan ubah di sini. Itu untuk rename-nya ya. Jadi, sebenarnya rename-nya bisa menggunakan cara seperti itu, bisa menggunakan cara lain. Nah, nanti ada perintahnya di modul. Oke, kalau sudah, kita akan tambahkan tabelnya di sini. Jadi, ada dua metode di sini ya, saya jelaskan dulu. Ketika saya buat migration-nya, ada dua metode pada migration yang kita buat, migration mahasiswa. Kita sebut sebagai migration mahasiswa saja. Metode yang pertama adalah metode up. Metode up ini untuk menambahkan tabel beserta atribut-atributnya atau kolom-kolomnya. Kemudian untuk yang down, metode down itu untuk melakukan drop atau menghapus tabel kita. Nah, seperti itu. Oke. Nah, gimana misalkan kalau kalian ingin menambahkan beberapa database misalkan. Kalian bisa copy saja ini di copy. Oke, kalian tambahkan di bawahnya. Nah, nama tabelnya kalian ubah, misalkan dosen, seperti ini ya. Oke, Oke seperti itu. Ini saya close saja, saya hapus. Nah, di sini akan saya tambahkan beberapa atribut atau kolom.
yang kita sesuaikan dengan kemarin saja ya. Oke, saya akan sesuaikan. Di sini saya tambahkan yang pertama adalah, oke, yang pertama ini adalah ID. Jadi ID yang ini jangan kalian hapus karena ID inilah nanti yang akan menjadi primary key kalian. Nah, seperti itu ya. Kemarin kalau kita belajar CRUD menggunakan query builder, yang primary key-nya itu adalah NIM kalian. Nah, di sini kita tidak bisa menentukan bahwa NIM itu adalah primary kita, tapi kita bisa tambahkan NIM itu di sini. Jadi NIM itu kita tambahkan di tabel mahasiswa, hanya saja dia tidak sebagai primary key. Nah, seperti itu. Misalkan di sini saya tambahkan tidak auto increment. Nah, di sini increment artinya dia akan urut ya. Jadi misalkan ketika kalian menambahkan satu data, nanti ID-nya itu satu, misalkan menambah satu data lagi, ID-nya otomatis dua. Kalian tidak perlu membuat ID-nya. Jadi ID-nya itu sudah otomatis dibuat oleh basis data kalian. Nah, seperti itu. Oke, untuk NIM, di sini saya gunakan NIM itu tipe datanya adalah integer. Jadi, yang sebelumnya increment saya akan ubah menjadi integer di sini. Oke. Sebenarnya ada banyak sekali yang bisa kita gunakan di sini. Saya contohkan di tabelnya ini ya. Nah, increment itu untuk membuat kolom ID dengan auto increment. Artinya urutan. Kemudian integer itu kolom stok bertipe integer ya. Jadi tipenya integer. Kalau kalian gunakan string itu nanti jadinya adalah varchar. Kalau text itu text. Di basis data MySQL itu ada namanya text. Oke. Kemudian ada date, ada boolean, ada char juga. Oke, seperti itu ya. Kita akan gunakan tipenya itu adalah string untuk yang varchar. Oke, seperti itu. Oke, kalau sudah, di sini kita bisa buat seperti ini ya. Jadi untuk NIM adalah integer, nama jenis kelamin, jurusan bahasa itu adalah string. Kemudian timestamp itu jangan kalian hapus, karena timestamp ini akan menciptakan dua kolom nanti. Kita akan cek kolomnya seperti apa. Yang pasti kita tambahkan dulu atribut-atribut yang kita butuhkan ya. Oke, kemudian yang kedua di sini nama ya. Jadi nama itu bukan integer, melainkan string. Oke, di sini saya buat nama, tipenya adalah string. Oke, kalau sudah, saya tambahkan lagi nama, jenis kelamin, jurusan bahasa. Oke, string nama, string jenis kelamin, kemudian di sini jurusan ya, jurusan, yang terakhir adalah bahasa. Oke. Kalau sudah, kalian save saja. Yang pertama ada ID, ada NIM, nama, jenis underscore kelamin, kemudian jurusan, kemudian bahasa. Oke. Kalau sudah, silahkan kalian eksekusi menggunakan perintah php artisan migrate. Oke. Saya akan eksekusi di sini menggunakan perintah. Oke, ini saya clear dulu saja ya. Saya clear. Saya gunakan perintah php artisan migrate. Nah, seperti ini ya. Migrate. Oke, udah benar. Kalau sudah, ini pastikan kalian save dulu. Oke, kalau sudah, yang ini dua migration lainnya itu kalian hapus. Kenapa? Supaya tidak mengganggu ya. Sebenarnya ada perintah untuk hanya mengeksekusi migration yang ini saja. Jadi tinggal kalian menuliskan kelasnya. Nah, seperti itu. Karena ini tidak penting, yang bagian atas ini, karena yang default ya. Oke, ini saya hapus saja. Yang kedua juga saya hapus, supaya tidak mengganggu proses pembuatan tabelnya nanti. Oke, kalau sudah, pastikan hanya tersisa satu, yaitu tersisa satu migration, yaitu migration yang barusan kita buat dengan nama create underscore mahasiswa underscore table ya. Oke, kalau sudah, saya jalankan saja di sini. Oke, migration table created successfully artinya kita sudah membuat dua buah tabel. Nah, di sini uniknya yang jadi itu adalah dua buah tabel ya. Jadi yang pertama itu adalah tabel migration, yang kedua itu adalah tabel mahasiswa. Kita akan cek ke basis data kita. Oke, di sini silakan cek. Di sini kita belum punya tabel. Oke, saya akan reload. Nah, di sini kita sudah punya tabel.
Yang pertama namanya adalah mahasiswa, yang kedua adalah namanya migration. Kita cek yang migration dulu. Migration itu untuk mengelok atau membuat history daripada migration kita. Jadi ketika kalian membuat migration di sini nanti akan dituliskan bahwa kalian membuat migration dengan nama create mahasiswa table. Nah, seperti itu ya. Oke, kemudian untuk mahasiswa. Nah, di sini mahasiswa saya perlihatkan saja strukturnya di sini. Oke, kita punya ID tadi sebagai primary key, kita punya NIM, nama, jenis kelamin, jurusan bahasa. Nah, kemudian yang timestamp itu akan menjadi dua buah kolom. Nah, kolom yang pertama adalah created underscore add, yang kedua adalah updated add. Nah, dibuat pada dan diubah pada saat seperti itu ya. Nah, jadi ketika kalian kerja tim atau kolaborasi dengan misalkan teman-teman kalian dalam membangun sebuah project, kalian tidak perlu memberikan teman kalian basis datanya, cukup kalian memberikan file migration ini. Oke, jadi nanti teman kalian akan menjalankan file migration-nya, kemudian mengeksekusi program yang ini ya, yang punya versi teman kalian. Misalkan kalian membuat untuk fitur apa, misalkan admin, teman kalian buat untuk fitur misalkan kontaknya misalkan. Jadi kalian bisa saling bertukar ini ya, file migration. Nah, seperti itu salah satu kelebihan penggunaan migration. Oke, kalau sudah, selanjutnya kita lihat di modul, apalagi yang harus kita lakukan. Oke, kalian bisa baca-baca di modulnya di sini, karena di sini sudah cukup lengkap saya tulis. Oke, di sini yang paling sering digunakan yang ini, kalian bisa cek lagi di dokumentasi Laravel-nya, ada banyak sebenarnya ya. Oke, untuk ada di Laravel itu ada namanya skema. Nah, skemanya itu, nah ini kita bangun menggunakan skema ya. Kita gunakan skema. Oke, ada fitur lain untuk mengubah nama menggunakan skema. Kalian bisa gunakan rename, fitur baru di sini. Kalian bisa lakukan rename, bukan fitur ya, kan bisa lakukan mengubah ini nama tabel pada database kalian menggunakan metode ya, ini namanya metode rename, menggunakan fitur apa, migration ini. Untuk formatnya seperti ini, nama tabel yang ingin di rename dan nama yang baru. Kemudian untuk menghapus kalian bisa gunakan drop nama tabel yang ingin dihapus. Nah, seperti itu kalau kalian ingin menghapus tabelnya. Kalau saya lebih cenderung seperti tadi ya, untuk rename saya akan rename di sini. Jadi ketika migration kalian udah tercipta, itu kan database kalian belum itu ya, belum dibuat. Nah, kapan tabel pada database kalian dibuat? Saat kalian mengeksekusi PHP Artisan Migrate-nya ini. Nah, disitulah tabelnya itu akan terbentuk. Nah, di situ kalian bisa rename dulu nama ini kalian, nama tabel kalian. Oke? Nah, kemudian ada yang namanya rollback. Di sini ada dijelaskan tidak ya? Oke, ada namanya rollback. Misalkan kalian punya tabel, jadi tabelnya ini sudah diubah-ubah. Oke, sudah diubah-ubah berapa kali perubahan, misalkan sampai 100 kali perubahan. Kalian ingin mengembalikan ke bentuk semula, kalian bisa menggunakan PHP Artisan Migrate Rollback. Jadi, kalau rollback itu akan mengembalikan ke bentuk semula, ke bentuk awal. Nah, untuk mengembalikan ke bentuk 5 langkah sebelumnya itu, atau ya 5 langkah sebelumnya ya, kalian bisa gunakan PHP Artisan Migrate Rollback dengan tambahan step di sini. Stepnya adalah 5. Jadi dia akan kembali ke 5 langkah sebelumnya. Jadi tabel kalian akan kembali ke perubahan kelima ya, 5 sebelumnya. Misalkan ada 100 perubahan, jadi dia akan kembali ke perubahan 95 ya, 95 atau 96. 95 ya. Oke, seperti itu. Nah, kemudian kita lanjutkan ke bagian yang kedua, yaitu seeding dan faker pada Laravel. Oke, saya jelaskan dulu. Seeding itu merupakan fitur yang disediakan oleh Laravel, di mana fitur tersebut digunakan untuk menyisipkan
sembarang data pada basis data, atau bisa dikatakan bahwa ini salah ya, atau bisa dikatakan bahwa data tersebut akan digunakan untuk keperluan pengujian sistem. Nah, saya tambahkan saja data di sini. Oke, jadi di sini maksudnya kita bisa menyisipkan data tanpa harus melalui tabel yang ada di database kalian. Oke, misalkan kalian insert menggunakan fitur ini. Oke, kita tanpa harus melalui fitur ini ya untuk menyisipkan data kita. Nah, gimana caranya? Cukup menggunakan seeding tadi. Oke, seeding sudah menyediakannya. Oke, proses penyisipan data dengan menggunakan seeder atau seeding atau seed ya dinilai dapat membantu pengembang sistem seperti dapat melakukan entry data dengan cepat dan dengan bantuan packer dapat menyisipkan data lebih banyak lagi. Nah, jadi nanti kita akan gunakan seeding dulu untuk ini data ya, kita nyisipkan satu data dulu menggunakan seeding, kemudian nanti kita nyisipkan banyak data menggunakan seeding dan packer. Jadi gabungan antara seeding atau seeder atau seed sama packer ini bisa untuk menyisipkan banyak data. Nanti saya akan jelaskan. Kita masuk ke seedernya dulu. Oke, sama seperti kalian melakukan membuat file migration di sini, kalian bisa membuat seeding menggunakan PHP Artisan Make ya. Oke, ini saya copy saja. Nah, di sini saya akan membuat mahasiswa seeder di sini. Oke, kalau sudah, ini saya clear saja. Kalau di Windows itu pakainya CLS ya. Oke, saya paste di sini. Oke. Kalian gunakan perintah PHP Artisan Make seeder karena kita ingin membuat seeding. Gunakan seeder di sini, mahasiswa seeder. Nah, ini nama seeder kita atau seeding kita ya. Saya langsung eksekusi saja. Oke, teman-teman perhatikan di sini. Seed, kita punya satu seeder di sini namanya database seeder.php. Nah, di sini nanti akan bertambah satu seeder dengan nama mahasiswa seeder ya. Oke, saya eksekusi. Seeder created successfully artinya seedernya udah dibuat. Kita cek. Nah, di sini ada mahasiswa seeder. Silakan kalian buka. Nah, kita akan isi datanya itu perintah, bukan datanya, kita akan isi perintahnya itu di dalam metode run. Nah, di sini metode run ini yang akan yang nanti menyisipkan data itu ke database kita. Oke, seperti itu. Kita langsung saja ke ininya, ke praktiknya. Oke, saya gunakan di sini perintahnya itu seperti ini, db. Kalian bisa gunakan perintah yang ada di sini. Nah, sama saja ya. Oke, sebentar. Nah, perintahnya sama saja yang ada di sini, db. Kemudian kita masuk ke tabel kita. Nah, tabel kita itu punya nama tabel kita apa? Mahasiswa. Oke, nama tabel kita adalah mahasiswa ya. Jangan gunakan yang migration, gunakan yang mahasiswa. Oke, kalau sudah, gunakan yang mahasiswa. Nah, ada metode untuk menyisipkan data. Namanya adalah metode insert. Oke, seperti ini. Oke, saya save dulu. Sebentar, kurang ini ya. Oke, nah. Oke, nah sekarang saya akan memasukkan data. Yang pertama, saya tidak akan memasukkan ID. Karena apa? Karena ID ini sifatnya auto increment. Ketika saya menyisipkan satu data, tanpa harus menyisipkan ID-nya, itu ID-nya sudah otomatis akan membuat ID sendiri satu gitu lah. Jadi nanti ketika kalian akan menyisipkan data lagi, akan ada satu ID akan menambah ID lagi jadi 2, 3. Yang jelas ID-nya itu beda ya, unik. Oke, yang pertama saya masukkan adalah NIM. Oke, jadi NIM-nya itu saya masukkan misalkan di sini oke, sebentar. Nah, ini ya. Saya masukkan yang ini saja NIM-nya. Saya copy misalkan. Oke. Kemudian untuk membatasinya gunakan koma. Kemudian nama ya yang kedua. Nah, ini kalian sesuaikan dengan yang ada di database NIM dan nama ini. Sesuaikan dengan kolom yang ada di database NIM, nama, jenis kelamin. Oke, ini saya akan copy juga misalkan. Oke.
Oke, yang ketiga itu kita punya yang namanya jenis kelamin. Misalkan perempuan atau satu ya, karena nanti kita akan misalkan satu itu laki-laki, nol adalah perempuan ya, kita gunakan boolean misalkan. Oke, misalkan yang kedua itu misalkan apa? Jurusan. Bukan yang kedua ya, keempat. Jurusannya itu apa misalkan? Sistem informasi. Sistem informasi. Oke. Yang terakhir itu ada bahasa. Nah, seperti ini. Oke, bahasanya adalah Indonesia misalkan ya, Indonesia. Kemudian Inggris, kemudian Mandarin. Seperti ini ya. Oke, kita cek dulu. Di bagian akhir itu tanpa koma ya. Jadi diperhatikan di bagian akhir sebelum tutup itu tanpa koma. Oke, kita sudah punya NIM, nama, jenis kelamin, jurusan, dan bahasa. Kalau sudah, kalian bisa eksekusi menggunakan perintah seperti ini. PHP, artisan, db, seed. Nah, kalian bisa gunakan seed ini saja, tapi seed ini akan mengeksekusi semua seeder yang ada di file ini, file seeds ini. Jadi, kalian harus menghapus database seeder.php ini. Nah, gimana misalkan ketika saya ingin mengeksekusi seeder yang ini, mahasiswa seeder.php ini, saya gunakan perintah tambahan. Jadi, maksudnya di sini, saya akan mengeksekusi kelas seeder yang kelasnya itu adalah mahasiswa seeder. Nah, yang ini. Oke, kalau sudah saya enter saja. Database seeding complete successfully. Artinya, kita sudah menjalankan seeder kita dengan tepat ya, dengan benar. Kita akan cek datanya apakah sudah masuk atau tidak. Oke, saya akan reload saja di sini. Saya reload. Nah, di sini datanya sudah masuk. Tadi kita tidak membuat ID, artinya apa? Artinya ID-nya di sini dibuat secara otomatis oleh sistem di basis data kita. NIM-nya sudah benar, di sini nama, jenis kelaminnya tadi saya gunakan 0 untuk perempuan, kemudian jurusan, bahasa juga sudah, created add dan updated add-nya itu sama-sama 0. Ini tidak akan saya hapus, kenapa? Karena ini nanti berguna saat kita menggunakan Eloquent. Oke, seperti itu. Strukturnya seperti ini ya. Jadi ID kita adalah primary key-nya. Oke, kemudian oke, sudah ya. Kalau sudah, apa lagi nih? Kita lihat modulnya. Oke, sudah terbentuk datanya. Selanjutnya, nah, di sini kita bisa menambahkan data banyak. Jadi tidak cuma satu, datanya itu banyak dengan menggunakan Faker ya. Oke, kita punya, nah yang ini ya. Jadi Fakernya itu yang ini. Vizaninoto slash Faker. Oke, saya klik saja. Oke, kalau sudah, di sini ada dokumentasinya. Silahkan teman-teman baca. Jadi, kalau jadi programmer atau developer ya, kalian usahakan terbiasa membaca yang namanya dokumentasi. Oke, di sini kalian silakan untuk installation, karena Faker itu adalah pustaka dari luar Laravel, kalian bisa download menggunakan Composer ya. Oke, kita import dulu pustakanya di sini, CLS. Bukan CLS ya. Jadi clear dulu, saya paste di sini. Oke. Oke, jadi di sini Packer ini digunakan untuk ini ya, untuk menambah nah datanya itu bisa banyak sekali. Seperti itu. Oke, di sini sebenarnya saya itu sudah di Laravel saya itu sudah ada pustaka ini. Hanya saja di sini
kalau kalian untuk jaga-jaga ya, takutnya itu pustakanya belum tersedia di Laravel. Nah, di sini sebenarnya tanpa melakukan instalasi, itu kalian sudah bisa langsung menggunakan fitur ini. Hanya saja ketika kalian ingin melakukan instalasi, nanti dia akan melakukan update jika memang Faker-nya itu masih versi yang lama ya. Oke, saya clear saja di sini supaya tidak mengganggu. Jadi di sini saya akan tambahkan perulangan ya. Sebelum perulangan saya tambahkan ini dulu. Oke, ini kalian tambahkan Faker-nya ini ditambahkan sebentar. Mungkin nanti saya ubah. Oke. Oke, tempatkan di bawah use. Karena ini juga akan kita use. Jadi seperti ini. Nah, ini saya paste ya. Oke. Nah, ini akan saya ubah menjadi seperti ini. Karena kita menggunakan use. Use Faker. Kemudian ini backslash factory. Oke, create-nya saya ubah menjadi as Faker aja di sini. Faker. Karena nanti kita tidak ingin menuliskan panjang ya. Kalau misalkan seperti ini. Nah, ini nanti saya akan ambil yang ini. Keduanya ini akan saya ambil. Nah, itu terlalu panjang, maka saya akan buat SA di sini. S itu nama alias ya. Oke, nama aliasnya itu seperti ini. Ini bebas, kalian membuat Faker atau app, misalkan apa bebas. Oke, di sini saya akan buat Faker aja. Di sini namanya. Oke, kalau sudah use Faker underscore factory as Faker di sini kita sesuaikan dulu ya. Takutnya nanti salah. Nah, ini juga ada di sini, tinggal kalian copy, yang Faker-nya kalian copy. Oke, paste di sini ya. Oke, kalau sudah di save. Nah, kemudian kalian bisa tambahkan ini. Sebentar, ya. Kalian tambahkan sebentar. Oh ya, harusnya ini tadi di bawah ya. Ini method create kita. Method create kita ini kita tambahkan di bagian bawah. Sebentar. Oh ya, betul. Ini kita tambahkan sebentar. Di bagian mana ya metodenya? Oh ya, metodenya di sini. Oke. Sebentar. Faker ya. Sama dengan, nah Faker yang ini mengikuti yang atas. Nah, tadi kan misalkan kalau saya buat seperti ini. Nah, itu udah tepat jadi Faker backslash factory. Tapi karena saya buat nama alias seperti ini. Jadi di sini saya tidak perlu menggunakan Faker backslash factory, tapi cukup Faker saja. Seperti ini. Oke, kalau sudah Faker itu punya metode namanya create. Nah, di create kita akan masukkan parameternya di sini adalah jadi Faker itu punya banyak sekali ID-ID. Nah, seperti itu ya. Saya coba cari misalkan Faker ID ID ya. Nah, seperti ini ID ID. Oke. Nah, di sini providernya itu ada banyak. Kalau kalian pilih yang ID-ID itu untuk Indonesia. Mana yang ID-ID? Saya cari dulu. Find ID. Nah, yang ini ya. Oke, kita cek dulu. Bedanya apa? Misalkan kalau kalian person misalkan di sini. Nah, kalau kalian ingin menambahkan nama di sini namanya adalah nama-nama orang Indonesia. Ade, Ade Raja, Ade siapa ini? Adika, Ajimin. Seperti itu ya. Kemudian untuk nama cewek di sini Anita, Ayu, nama perempuan ya ada Ana, Amelia, Citra, Cindy, Chelsea. Oke, kemudian nah ini untuk birth place code. Ini apa ini? Nah, ini untuk gelar ya. Suffix atau gelar untuk yang wanita. Oke, sama saja ya di sini ya untuk gelar pendidikan semuanya. Kalau gelar wanita seperti Miss itu ada tidak ya? Oke, ada gelar untuk apa ini? Yang male ya, yang female seperti ini. Oke. Selanjutnya. Nah, seperti itu.
Kan bisa cek di sini, misalkan untuk company-nya itu apa misalkan. Ada PT, CV, UD, PD misalkan, TBK. Oke. Belum banyak ya di sini ya. Jadi masih sangat terbatas untuk alamat. Oke, alamatnya seperti ini. Ada Perintis Kemerdekaan misalkan, Raden Saleh, Sudirman, Sukajadi, Supono, Sutami, Taman misalkan ya. Oke. Nah, di situ kita akan menggunakan nama-nama yang menggunakan bahasa Indonesia. Jadi, kalian tuliskan ID-nya itu menggunakan ID ini. Misalkan kalau teman-teman mau yang bahasa Jepang misalkan, teman-teman cari yang apa ya, JP. Nah, ini ya Jepang ini JP seperti ini. Kita lihat personnya, nama-namanya di sini. Nah, seperti ini ya kalau Jepang ya. Nah, nama-namanya mungkin seperti ini ya. First name, kana name, mail, oke. Bisa dicoba ya. Oke, kita akan gunakan yang Indonesia saja. Jadi di sini saya tuliskan ID-nya seperti ini. Oke, kalau sudah, kita akan buat looping di sini. Oke, loopingnya itu seperti yang di sini tadi. Oke, nah ini ada loopingnya ya. Yang mana? Nah, yang ini ada loopingnya. Silakan teman-teman gunakan looping yang ini saja. Oke, ini saya copy. Sebentar. Nah, saya pastekan di sini ya. For $i ini sama dengan 1, kemudian i-nya itu kurang dari 10 misalkan. Jadi, oke, misalkan datanya 10 ya, atau saya buat seperti ini saja. I-nya 1, kemudian i-nya itu kurang dari sama dengan 10. Nah, ini datanya nanti 10. Atau kita buat datanya 50 saja ya misalkan. Kemudian i plus plus ya. Oke, kenapa error? Karena kurang kurungnya. Oke. Dah. Kalau sudah, mungkin ini saya masukkan. Oke, saya buat menjorok ke depan supaya lebih enak dilihat ya. Oke, nah di sini kita akan ubah value-value yang ada di sini menggunakan factor-nya tadi. Oke, seperti apa? Jadi, sebentar. Nah, jadi bentuknya seperti ini. Factor, number between. Nah, saya akan gunakan untuk name, saya akan gunakan seperti ini. Jadi yang digunakan adalah nomor antara nilainya itu adalah ini gitu. Seperti itu ya. Kemudian untuk name, nama saya gunakan factor name. Kemudian untuk yang jenis kelamin saya gunakan 1 dan 0 di sini. Oke, yang ini job title, misalkan jurusan, karena jurusan tidak ada saya gunakan yang job title. Kemudian untuk bahasa itu karena tidak ada saya gunakan country saja. Nah, ini saya copy. Nah, ini copy saja ya dari DB-nya karena ini sama saja. Untuk metodenya juga dia menggunakan metode insert. Oke, kalau sudah, atau bawahnya ini saja saya copy. Nah, ini saya copy, saya paste di sini. Oke, saya paste. Nah, seperti ini ya. Oke, kalau sudah, silahkan teman-teman jalankan. Sebentar, menjalankannya itu menggunakan perintahnya itu sebentar. Sama ya, perintahnya sama. Ketika kalian menjalankan seeder. Oke, seperti apa seedernya? Nah, ini ya. Kita akan menjalankan seeder mahasiswa. Sebenarnya, factor ini kita bisa tambahkan di bagian factor-nya. Jadi, di database, nah di sini, ini ada factories. Nah, kalian sebenarnya tambahkan di bagian sini, factor-nya itu. Nah, karena ini saya gunakan seeder, jadi sekalian saya kombinasikan dengan factor saja, makanya saya tambahkan di bagian ini ya. Oke, saya jalankan PHP Artisan DB seed kelas mahasiswa seeder di sini. Oke. Kita cek dulu database kita seperti apa. Nah, ini ya database kita, datanya masih 1 di sini. Oke, saya akan jalankan ini. Oke, database seeding complete successfully. Jadi sudah berjalan sesuai rencana di sini. Datanya akan ditambahkan sebanyak 50 data ya. Oke, kalau sudah saya langsung reload datanya di sini, kita lihat hasilnya. Oke, datanya udah ada ya di sini. Kemudian teman-teman silahkan cek nama-namanya di situ. Oke, sebentar.
Oke, silakan teman-teman cek untuk nama-namanya di sini. Jadi nama-namanya di sini itu nama-nama Indonesia ya. Jadi Cynthia misalkan, Indra, kemudian Amelia, Putih, Eli, Nurul misalkan, Ratna. Nah, ini kita menggunakan nama-nama Indonesia. Untuk jenis kelaminnya di sini ada 0 dan 1, kemudian untuk jurusannya tadi karena belum ada saya gunakan yang lain ya. Untuk bahasa juga di sini saya gunakan country-nya. Oke. Jadi kita dapat menginsert data itu dengan cepat dan banyak. Nah, ini kegunaan daripada Faker. Oke, gampang ya. Jadi penggunaannya gampang, Faker dan Seeder itu bisa kita kombinasikan. Oke, silakan disimak untuk modulnya juga. Oke, kemudian nanti untuk menampilkan data dengan Eloquent itu akan saya buat di video ini ya, video untuk praktikum. Silakan disimak video yang ini, kemudian silakan ikuti langkah-langkahnya untuk percobaan ya. Jadi langkah-langkah ini untuk percobaan pre-lab-nya ya. Oke. Jadi kita sampai pada penggunaan ini tadi. Penggunaan Seeder dan Faker ya. Jadi kita belum menampilkan data menggunakan Eloquent. Oke, sampai di sini dulu. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan bisa melalui grup ya. Atau jadi untuk pertanyaan simpel yang sederhana, usahakan teman-teman browsing dulu, kecuali nanti misalkan kalau udah mentok atau udah tidak bisa lagi, bisa langsung ke ini ya, ke saya ya. Soalnya beberapa pertanyaan yang sederhana itu sudah dipecahkan di di Google. Nah, sebenarnya teman-teman itu bisa tanyakan atau cari referensi mengenai error atau apa itu di Stack Overflow. Nah, ini kalau programmer dia itu akan terbiasa menggunakan Stack Overflow ini. Nah, jadi di Stack Overflow ini ada banyak sekali ini ya. Misalkan masalah apa? Misalkan di sini saya tidak bisa cannot connect to database misalkan. To database. Misalkan saya menggunakan Laravel lah, misalkan seperti ini. Oke. Di sini, nah di sini udah kita buka yang Stack Overflow saja. Laravel, nah kan connect to DB. Nah, kalian bisa cari. Nah, ini pertanyaannya. Kemudian, nah ini ada banyak sekali yang jawab di bawahnya ini seperti ini ya. Hanya saja ini menggunakan bahasa Inggris ya. I think this is the solution. Saya berpikir bahwa ini adalah solusinya. Oke, kalian juga bisa baca-baca jawaban yang lain ya. Kalian bisa memberikan rate. Kalau kalian udah punya akun Stack Overflow, bisa di rate ya di sini. Dikasih nilai jawaban mana yang lebih baik. Nah, seperti itu. Jadi ini masalah kalian terbiasa atau tidaknya saja ya menggunakan fitur ini. Soalnya kalau misalkan dia udah di dunia kerja, kalian itu tidak bisa tanya ke siapa-siapa. Mungkin rekan kerjanya juga sibuk, jadi kalian bisa tanyakan ke Stack Overflow kalau kalian dapat masalah. Masalah programming ya. Oke, mungkin dari saya hanya itu masukan dari saya. Kalau memang ada yang ingin tanyakan, silahkan nanti langsung menghubungi saya melalui kontak grup atau ini ya, chat WA itu silakan. Oke, saya akhiri sampai di sini. Selamat siang, tetap jaga kesehatan, tetap semangat belajarnya, dan selamat mengerjakan pre-lab.